percaya apa tidak. Itu nomor satu. Nomor dua, masalah karamah. Itu sebenar-benarnya ada karamah. Dan kita percaya kepada karamah. Tapi ada karamah dan ada khurafat. Kalau masalah Guru Zaini, kami sampai sekarang kan belum tahu apa ceritanya benar, apa enggak, apa beliau yang bicara. Saya baru tahu ini, baru dengar dari penjenengan. Walaupun maaf, barusan bilang Wahabi, ada yang tulis di sini Wahabi kafir tidak percaya karamah. Lah, itu terserah orang. Sebenarnya kalau percaya atau tidak percaya kepada karamah itu bukan wajib dalam agama Islam. Tidak menggugurkan keislaman gitu, Ustaz. Maqala la ilaha illallah. Ya bukan wajib. Jadi kok sampai dibilangin dicatat kafir, Wahabi. Lah kalau nggak percaya terserah dia. Tapi menurut kami mereka yang habaib, ya bukan semua, yang ceramah tentang karamah buyutnya, apa faedahnya ke kita, apa faedahnya ke masyarakat, apa faedahnya ke umat Islam. Kan lebih baik ceramah tentang belajarin umat Islam ibadah gimana, agamanya gimana yang benar, akhlakul muslim gimana, sifatul muslim gimana, apa yang haram, apa yang halal, apa yang dosa, apa yang dapat pahala. Itu sebenarnya apa faedahnya kalau bicara tentang karamah. Kalau saya percaya dengan karamah, ya maaf itu misal. Kalau saya percaya dengan karamah, tapi tetap kami nipu orang, atau bodohin orang, atau apa aja, dosa-dosa aja, atau suka bohong ke orang. Lah, jadi karamah itu nggak ada faedah. Tapi kalau dijelasin kepada manusia, kepada umat Islam, ke rakyat, ke orang awam, hukumnya agama apa, yang haram, apa yang halal, apa yang dapat dosa, apa yang sama seperti al-ghaibah wan namimah, sama seperti judi, harus dijelasin. Itu yang ada faedah di ceramah. Apa faedahnya karamah? Loh, sampai ada karamah katanya apa? Habib fulan buyut siapa? Kalau hadir malaikat yang nulis apa namanya? Nulis amal yang jelek libur. Nah, nomor satu ini pertanyaan. Mau saya percaya? Ya, gak apa-apa, saya mau percaya. Tapi ada pertanyaan. Bukan tidak boleh tanya. Boleh tanya. Karena setan, iblis, kalau dari lubang jarum itu bisa masuk. Jadi terimalah. Kalau orang nanya itu terima. Jadi jangan menjadi kayak golongan Syiah. Golongan Syiah, A'immat Syiah, Malali Syiah, disampaikan kepada orang awam Syiah. Jangan tanya tentang agama. Nah, kenapa? Diharamkan. Lah saya butuh nanya biar sadar. Nah, itu masalahnya kayak yang malaikat yang tulis amal jelek libur. Nah, nomor satu, tahu dari mana? Dan kapan? Kalau libur dan ada Habib yang bilang kita harus husnudzan. Nah, bukan husnudzan. Ini berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Itu ayat kepada ummah semua, kepada manusia semua, kepada hamba semua, kepada makhluk semua. Ma yalfadhu min qaulin, apapun yang keluar dari mulut, illa raqibun atid. Kalau ngomongnya atau bicaranya bagus, baik, akan ditulis malaikat yang amal pahala, yang amal baik. Kalau jelek akan dituliskan sama yang tuliskan amal jelek. Jadi kalau bilang fulan karamahnya sampai malaikat libur yang tulis amalan jelek,
itu artinya berfirman Allah Subhanahu wa taala salah. Itu tidak masuk akal. Siapa yang berani bilang Al-Quran itu salah? Kalamullah salah. Siapa yang berani bilang begini? Kalau berani begini, jadi kafir. Barang siapa yang bilang Al-Quran itu salah, kafir. Karena Al-Quran itu berfirman Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah fokus 100% tentang karamah. Kalau orang mau percaya, alhamdulillah. Tidak mau percaya, terserah. Jadi Tidak Syekh usah kita nggak marah. percaya, Syekh nggak percaya ada malaikat libur ya? Syekh nggak percaya. Kalau nggak percaya, Syekh berarti pembenci habaib. Itu menurut Jadi mereka artinya kalau karomah sendiri, Saya bukan artinya membenci ditakutkan habaib. Sebentar, Nabi Muhammad sebentar, Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena tidak percaya sama karamah itu malaikat yang libur, artinya saya membenci ke habaib. Iya, saya Saya paham. membenci Cuman ke Habib yang bicara kayak gini. ya, bagi mereka yang nggak percaya cerita mereka berarti membenci mereka. Ya kalau mereka mikir begini terserah. Bukan kewajiban saya usaha untuk dapat ridho mereka. Ini kata Abi almarhum Syekh Abdul Azim. Nah, jangan berusaha dapat ridha manusia semua. Karena kalau ada golongan yang dapat ridhonya, pasti ada golongan yang tidak ridho. Kalau berusaha dapat ridha yang golongan yang kedua, pasti ada golongan lain yang tidak ridho. Yang penting ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan berusaha dapat ridha makhluk. Setuju. surga, Syekh. Ini beloknya lagi. Itu maksud kami. Percaya atau tidak percaya itu bukan amal yang akan dimasukin kami surga. Ini saudara Citrun ini nyindir Ana sebagai Habib ini. Pakaian aneh apa kurang Habib ini? Hah? Kurang Habib. Udah kayak rock Kang Citron. Udah kayak rock. Udah kayak daster, men. Udah dasteran. Gak cocok sampai pakai rok. Jadi gini, saya nyikapi bahasanya Jin Kuning ya. Bang Citron Maaf itu sebentar. Jadi gini loh, Jin. Ente ngomong begitu, yakin itu Syekh, senyum, ketawa mungkin. Gitu loh. gini Kang Jin. Bang Citron itu tadi tidak mengklaim bahwasanya seandainya Gus Dur itu bohong atau tidak, tapi beliau percaya ketika Gus Dur yang menceritakan, kalimat menceritakan ini sampean dirasakan, disampaikan, jangan langsung oh kamu ini alah ya Allah Gusti Pangeran Bagus ya potong. Maaf gue bagus ya potong. Saya ngomongnya pelan-pelan, sekarang udah di kamar soalnya ada anak saya tidur. Tadi Bang Citron itu ngomongnya gini, saya yakin Gus Dur nggak pernah bohong. Tuh coba, ayo jelasin. Ceritanya dari ceritanya Gus Dur. Kalau ada bab ceritanya tadi Bang Citron ngomong Logikanya gini, begini deh. Coba saya detektif, yakin Gus Dur nggak pernah bohong. detektif, Katanya gitu. ninja, tukang pep. Kalau Bahar besok cerita lagi sesuatu ya tentang karomah, percaya nggak? Enggak kalau itu aku enggak dah. Enggak. Kenapa enggak? Siapapun para habaib yang mencerita keromahnya, siapapun ya, saya kentutin. Jangan percaya, saya kentut. Kenapa enggak percaya? Karena mencoreng nilai-nilai agama. Itu bagi saya. Mereka sudah sering berdusta. Bagaimana kita mau percaya lagi? Terlalu Gitu loh. Sebab mencoreng nilai-nilai agama tidak ada di ajaran agama seperti itu. Ana sepakat, Makanya pakai saringan yang sama. jangan percaya semua para Saringannya habaib sama. karena banyak Sama Habib. habaib begitu, Tapi sama yang lain kecuali juga. Ana ya, kecuali Ana Habib yang jujur. Iya. Enggak, itu bukan Habib, detektif itu bukan Habib. Jangan ngaku-ngaku nasab.
Maaf ya, maaf. Barang siapa orang yang Maaf mengaku bukan saudaraku. asapnya kafir, Masalahnya hati-hati yang ente. penting Kalau ente sekarang bukan Habib, Kayak nggak usah lu pakai bilang Jin ente Habib. Kuning, kan lu juga masalahnya ngaku-ngaku. ya Kalau saya masalahnya maaf boleh. ya. Nggak usah ngaku-ngaku Maaf, Habib kalau bukan Habib saudara. gitu. Biasa aja, Lu biasa. juga sama juga, lu ngaku-ngaku sebagai durian nabi, lu palsu. Ini berarti gini, yang menjadi standar orang itu apa? Kafir itu pengakuan ya. Kalau yang lain daripada Khabib itu langsung kafir ya. Kalau Khabib enggak ya. Bukan. Kalau Ente nggak Khabib ngerti yang dah. ngaku enggak ya. Orang yang ngaku ke selain bapaknya kafir. Jadi kalau orang ngaku Habib itu ngaku selain ke bapaknya. Sekarang kita tanya yang Cara detektif gampang bapaknya gini Habib deh. bukan. Kalau bukan, jangan bilang dirinya Habib. Nggak boleh. Pertanyaannya Jin Kuning, apa arti Habib? Mau Habib? Nggak tahu saya. Lupa saya tahu. Apa kon? Maaf Tiba-tiba pikun nih gara-gara saudaraku, ngomong sama si Trun. saudaraku, maaf ya, maaf. Kalau masalah Nanti kalau itu yang dibilangin paling yang bener penting sama walaupun masalah lawan nggak apa-apa, karamah. terima aja gitu. Iya iya maaf saya salah. Itu gentleman nggak apa-apa kayak seperti Maaf, Pori waktu kalau itu debat kalah seumpama sama yang iya saya kalah. Oke udah kalau kelar. seumpama wali TikTok apa ya. Kiai Sarif itu ketemu Nabi, dia cerita bahwa dia baru ketemu Nabi dan dicium dengkulnya, percaya nggak sih tuh? Ya enggak. Ya Kenapa? saya Jin Kuning yang Iya, ditanya kenapa bukan. nggak percaya? Dia nggak bilang nggak percaya. Saya belum jawab. Saya nanya saya nih saya. Iya, Nanya. iya. Kuwi kang diklonnya anakmu ku. Oh iya, saya nggak percaya. Sebab dia ngebatalin Balawi. Maaf, Itu maaf, logika kita begitu saudaraku, aja maaf. gampang. Saudaraku, maaf Bang ya. Citrun aja nggak Maaf, berani maaf. ngomong tadi. Ya, Jadi kita sebentar, gampang sebentar. menganalisa pola pikir dia tuh gampang juga gitu. Saudaraku, maaf ya. Iya sekarang saya tanya, Kita kenapa kalau bicara habaib tentang- yang punya karomah itu nggak percaya gitu? Itu Ya, pola maaf pikir ya. itu situ doang udah. Ya, sebentar. Enggak Kang, karena begini loh. Ada masalah yang lebih penting ini. Ada masalah yang lebih penting. Masalahnya bukan karamah saja. Karena rakyat dibiarin dan ada yang percaya dan diem masalah karamah kok sampai kena ke akidah, itu yang paling bahaya. Jadi karamah itu kalau karamah ceramah ya nggak apa-apa, terserah dia bohong jujur ya nggak apa-apa. Ya kalau saya atau menurut saya percaya apa enggak ini terserah saya. Tapi masalahnya bukan karamah. Ceramahnya mereka itu sampai karamah kena ke akidah. Itu yang Betul, Syekh. bahaya. Betul sih. Itu yang paling bahaya. Udah Sama dibawa ke seperti apa? akidah, karomahnya nggak masuk akal, kan repot. Ceramah yang masuk ke Jadi akidah biasa gimana? cerita tuh? karomah yang masuk akal gitulah. Ya. Ya, Contohnya gimana saya yang ya, ceramah walaupun maaf, menyentuh maaf, akidah itu? maaf Citron, maaf ya. Kalau masalah seperti misal apa namanya karamah yang katanya pesawat mundur, saya nggak percaya. Ini terserah saya. Dia bohong, jujur, terserah dia. Maha Allah SWT yang akan dihisapkan. Tapi ada ceramah-ceramah tentang karamah yang kena ke akidah. Itu yang kita tidak bisa percaya. Itu sebenarnya as-sakitu 'anil haq syaitanul akhras. Kita tidak bisa diam masalah ini. Sama seperti ya. apa? Maaf ya, bisa contohin Ya. ceramah yang nyentuh akidah itu yang kayak gimana saya coba saya. Ayo, ini Contohkan satu. coba. Sama seperti Habib siapa, nggak tahu siapa namanya, yang ceramah, yang bicara di TV atau di mana, itu bicara duduk di kursi dan bilang bahwa ada aulia atau habaib gitu yang mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW dan minta hadis yang tidak pernah diucapkan kepada sahabatnya. Itu kena akidah. Apalagi ditambahin katanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang punya tasbih di dalam kantongnya dihitungin minal musabbihin, dihitungin dalam orang yang bertasbih walaupun tidak bertasbih. Ini makanya saya sebelum tidur saya siap kopi saya. Nanti kalau mati besok pagi saya masuk surga ini. Nah, ya saya sebenarnya suka minum kopi terus, tapi setelah dengar ini berhenti kopi. Ya bukan berhenti, dikurangin.
Kan Syekh, sebenarnya Syekh mulai gampang aja, ketularan kita. Teh. Maaf deh Seh, itu kan Enggak, gampang aja kan benar, antara, itu antara percaya sama saya enggak doang sebenarnya, gitu kan. Sekarang begini Seh, itu saya mau tanya sama itu Seh ya. itu Kalau hasil apa makolinya itu? Gufron, Ayo, makolinya Gufron, saya percaya yang nggak? sudah tua-tua sekarang cepet cari kertas, minta rekomendasi untuk tidak ditanya sama malaikat di dalam Ya kubur. Sebentar, Ya, sebentar. Ada contoh lagi. Ada Habib yang bilang, demi Allah kalau saya tidak malu sama Allah akan dimatikan neraka. Nah, Nah, itu yang kena paling akidah. itu yang paling seneng saya itu saya karena saya banyak dosa. Berarti saya nggak berlaku neraka bagi saya nggak akan jadi karomah gitu loh. Ini standarnya sama apa standar Kalau ganda ini nih betul-betul Standar sama apa standar ganda? loh. Jangan sampai ntar bingungan lagi yang tanya Bilang nih. ulama. Jangan bilang ulama kalau intinya karomahnya aja masih dibilang anu. Ini buktinya apaan ketemu Rasulullah? Bang Injahatori coba. Apanya? Wong aku bukan Ikut sih, Bang, ulama ikut. kok, tapi cuma kalau Injahatori masalah coba. karomah, saya punya juga kok. Jin, Ini guru Zaini lebih apaan baik coba? diam. Kenapa? Ayo, coba. Karena Syekh itu Saya menyimak. percaya loh Guru Jaini itu ulama loh. Syekh ini Jangan menyimak, macam-macam. menyimak apa? Artinya apapun pendapatmu dan semua pendapatmu itu harus dipaksakan kepada semuanya gitu loh. Syekh ini menyimaknya seperti itu. Walaupun Syekh nggak ngomong, nggak bicara, aku tahu. Mana ini? Ini loh yang namanya karomah. Lihat anu semuanya. Ini loh karomah. Dukun. Bukan sulap, bukan sihir, Dukun. siapapun suruh ke sini kalau nggak percaya. Dukun. Ini batal balawi dukun. Udah, Ini. gue main kalau dari mood begini nggak main gue. Assalamualaikum. Turun. Kok turun? Baru mau Ayo. ngerosting. Siapa yang punya karomah anu kamu jin kuning? Monggo dibaca untuk menambarkan selawat saya ini. Ayo. Udah keluar jin kuning. Rugi saya bikin ini. Ini Udah turun. aku kemarin kesel juga gara-gara masuk ke satu komal yang tadinya ngomongnya enak-enak aja ada madem, tiba-tiba dateng ngerusak suasana, marah aku kan. Jadi sekarang udah nggak ada toleransi lagi. Aku ngegas betul sekarang, tak roasting semua, nggak pakai adab Tadi ya. itu apa namanya terimalah. apa? Haplogrop Hapnominem ya? Ad hominem, Oh, ad hominem. Apa itu? orang personal itu. Oh. Heeh. Ya itu karomah mereka. Karomah gimana? Ya kalau udah mentok ya begitu. Itu karomahnya seperti itu. Kalau Loh, sudah enggak mentok, Kang Citrun. debatnya Kan kita ini anu kan kita ini sekarang tantangan kalau masalah karomah loh. Ini Kang, saya ngomong bentar ya. Sebetulnya yang disampaikan Bang Ninja Hatur ini benar. Sebetulnya kalau para wali itu, kalau hanya sama wali, mau menampilkan karomahnya ya masing-masing gitu loh. Tapi ya, yang tadi disampaikan siapa tadi namanya itu? Jin. Lah, jin ya, namanya juga jin ya. Bilang kayak gini, dibilangnya nanti ke arah malah Mbah Dukun. Tapi mereka tak memahami bahwasanya ada kitab yang menerangkan tentang kewalian dan karomah itu. Cuman tidak Tenang, tak tunjukkan kitabnya ini. Saya nggak bohong. betul, ada kitabnya. Gitu Ini loh. nggak bohongan tuh ini telurnya ya, telur ya. Bukan sekali, 2 kali. Itu real nyata. Kalau menceritakan karomah itu loh. Udah, udah. Ini baru ini, bukan anu ini, bukan sihir ini. Udah ditutup gini, kitabnya ini ada. Cuman kemarin Kang Nyoman waktu kesini nggak sempat melihat karena dia keburu-buru. Ninja kami penasaran pengen lihat karamah Nih, yang di kitabnya. dalam tisu itu. Nah, itu betul. Nih. Jadi kalau cuma sekedar keramah apa tadi itu? Kitab apa? Tunggu. Loh. Itu habis Kitab apa 1800 berapa itu? Lihat.
ya. Ayo, mau apa? Nggak usah pakai api kalau saya nggak usah pakai anu. Tuang. Matang itu. Leot nih yang tahu yang tanya Leot. Pertanyaan kami masalah DNA. Bagaimana tahu haplogropnya itu kalau Durya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Jadi begini ya Syekh, kemarin itu ada siapa yang pendaftaran untuk tes DNA, siapa saja maupun ulama maupun orang awam biasa dan Habib-Habib. Dulu kemarin itu dari adakan suatu gratis itu. Cuman kalau yang menurut keterangan daripada ahli, bahwasanya kalau dia zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, haplogrupnya itu J1 gitu. Dan kalau sudah bercampur juga itu larinya juga ada sekian persen ke zuriyah, kan ada persilangan kawin antara dari golongan dari ibu gitu, dari bapaknya orang luar gitu. Tapi kan darahnya masih ada terikut sedikit bermutasi gitu. Ya maaf, bagaimana tahu Durya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam J1? Dia ambil dari tahu? Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Ismail. Nabi Ismail alaihissalam gitu. Yang berhak progrop J gitu. Kalau dia sudah mutasi, J-nya masih ada, tapi makanya dikasih J1 gitu. J dan J1, ada J2 gitu. Apa bedanya J1 sama J2? Bedanya apa J1 sama J2? Itu yang Ya paham artinya haplogrup J1 itu yang bisa menerangkan. Tadi ada haplogrup tadi. ada ahlinya, memang ada. Kalau kita mendengar informasinya kan seperti itu. Nah artinya seperti sebenarnya kalau kita turut-turut daripada kisah sejarah ya, ada kait-kaitan sih sebenarnya. Cuman artinya kita malas aja untuk tes DNA. Cuman penasaran juga terkadang. Hati ini, cobalah tes aja gratis ini kok gitu. Terus yang kami tahu ada ke Sunan Jawa di Songo yang keturunan Durya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Wali Songo iya. Rata-rata dari Duriyat. Duriadan sudah terdaftar, sudah diakui oleh Nakobah Yordania juga, Ya kan? seperti apa ini. Dan sudah ada yang J juga ada, termasuk siapa namanya? Said apa namanya yang ngaji itu? Gus Fuad. Yang ngaji yang asli Indonesia itu Nusantara, Nusantara. Bukan sudah J1. sudah dia. Iya, Nusantara itu. Kalau ada pun dia dari jalur perempuan. Gitu. Tapi Jadi Zulfikar ya. J1. Ya, kalau Zulfikar ya? Zulfikar Jalur itu dari laki. J1 dia. J1 dia. J1 dia. Oh, saya Zulfikar Iya. Syibani. Iya. Itu kan sudah Saiban. dibuat oleh Maroko, sudah Yordan Sudah diisbat. ya. Memang Zulfikar Syibani keturunan Wali Songo. Iya, Mas. Dari Kan apa? Sayyid Sulaiman itu dia. Famnya Sarip Badutullah apa? Besaiban bukan? Itu yang bisa nerangin itu Gus Lutfi itu. Gus Lutfi dengan Syed Zulfikar itu sama. Gus Lutfi siapa?
Gus Lutfi orang Madura. Madura. Itu sama, rambutnya itu sama juga dari kecil putih. Oh itu bawaan lahir itu. Bawaan lahir, pokoknya dari Asaiban itu pasti rambutnya putih. Dari jalur perempuan Kira laki-laki. gara-gara minyak rambut. Bukan, itu asli itu, sama kayak Syed Zulfikar. Kalau saya itu sampai saat ini di antara keluarga saya cuman saya yang berbeda matanya. Nggak hitam saya coklat kemerah-merahan. Wah ngeri. Oh, itu cuma penamaan mutasi aja. Itu penamaan dan pengelompokan mutasi. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan gitu. Pengelompokan jatuhnya. Jadi kayak manusia kan ada apa namanya Cina, ada Arab, ada macam-macam lah ya. Sama kurang lebih begitu. Tapi tetap aja manusia kan. Iya. Jadi Betul. sifatnya hanya pengelompokan mutasi yang spesifik dimiliki oleh sekelompok manusia tertentu. Terus Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik ala Sayyidina Muhammad. Kalau J1 itu siapa, itu golongan siapa? Jadi J1 ini diketahui secara mayoritas dimiliki oleh kalangan orang Timur Tengah, Arab dan Yahudi juga termasuk. Ibrahim, Nabi Ibrahim itu dikelompokkan juga sebagai J1. Semua keturunan Nabi Ibrahim itu terkategori J1 karena moyangnya yang Nabi Ibrahim sendiri juga terkelompokkan sebagai J1. Jadi Bani Hashim dari J1 juga. J1 juga. Kalau G apa? Kalau G tidak termasuk J dia. G itu dia punya mutasi sendiri. Jauh. Jadi leluhur J1 atau leluhurnya Nabi Ibrahim itu bertemu dengan kelompok manusia yang memiliki haplogrup G itu 40.000 tahun yang lalu. Jadi jauh sekali leluhurnya ketemu antara kelompok J1 dengan G. Sebentar Bang Kobir, sebentar. Begitu. Jadi memang beda jalur itu, beda beda mutasi lah kita nyebutnya itu. Makanya diharamkan DNA ya. Haplogrup G1 itu perjalanannya mutasinya itu. Waduh, itu aku mesti buka data itu. Aku Ya nggak ada soalnya sekarang. saya Maze ini kepingin tahu detail karena saya Maze ini sudah tes DNA beliau dari J1 gitu. Dia ingin tahu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi kalau J1 itu secara garis besar ya, kita bicara secara garis besar dulu. Itu ibarat kata kayak payung besarnya. Katakanlah super cluster. Super cluster itu biasanya nggak ada tanda, nggak ada angkanya. Jadi antara G atau J atau O atau A gitu ya. Jadi super cluster itu. Nah, ketika kita masuk ke kelompok super cluster J, kemudian dia bermutasi, keturunannya itu ada bercabang nanti, menimbulkan mutasi baru. Tentunya mutasi itu akan diteruskan kepada keturunan selanjutnya. Jadi dari J, di antara semua keturunannya itu ada yang membawa mutasi baru disebutnya J1. Nanti dari J itu juga ada muncul mutasi yang berbeda dari J1, nanti disebutnya J2. Nanti dari J1 juga akan menimbulkan mutasi-mutasi baru juga. Gitu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdasarkan kalkulasi statistik dan probabilitas, dia termasuk di dalam kelompok J1, kelompok manusia yang haplogrupnya J1. Begitu ya. Nah,
Karena J1 ini bukan hanya dimiliki oleh Nabi Ibrahim, ada lagi kelompok-kelompok yang lain. Begitu. Jadi kayak misalnya Bani Adnan. Bani Adnan juga J1. Lalu Al-Qatiri juga J1. Jadi banyak. Nah, untuk lebih spesifik ke dalam lagi, artinya kita lebih terfokus kepada yang mana sih mutasi keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang masuk di dalam kelompok Bani Hashim, itu ada pengelompokannya lagi. Nah, ketika kalau penelitian sekarang itu menemukannya dari J1 itu ada kode genetika yang disebutnya FGC 10500. Nah, FGC 10500 ini terkategorikan atau dapat dikelompokkan sebagai Bani Hashim. Ada yang mengatakan itu keturunan Sayyidina Ali atau kelompoknya Sayyidina Ali, atau ada juga yang mengatakan itu masih Bani Hashim. Jadi aku juga perlu ngecek lagi itu. Tapi 10500 itu dikatakan itu Bani Hashim juga. Nanti kalau FGC 10500. Nanti kalau ada apa, nanti aku kalau buka lagi, terus aku pastikan lagi, nanti aku kabarin lagi lah. Apakah 10500 ini termasuk dikelompokkan sebagai keturunan Sayyidina Ali atau bukan? Apakah Bani Hashim atau Sayyidina Ali, antara dua itulah. Begitu. Udah turun orangnya. Naik lagi, Syekh. Naik. Kan jaringan dia. Iya, ini udah tak naikin lagi nih. Jadi Syekh, alhamdulillah